Salah satu kisah korupsi terbesar di Indonesia kembali mencuat. Hambalang yang digadang-gadang jadi pusat integrasi olahraga nasional kini bentuknya seperti rumah dajjal. Tapi bila dibenahi, mungkin akan menjadi harapan untuk meloloskan Indonesia jadi tuan rumah Olimpiade di tahun 2032. Selengkapnya dalam Hambalang, mega proyek SBY dibangkitkan Jokowi. Kita lihat slide yang pertama. Kita akan ingat kembali semegah apa impian proyek Hambalang sebelum kini terlihat seperti rumah hantu. Hambalang adalah proyek yang dimulai di 2010 lalu dengan anggaran berkisar 2,5 triliun rupiah yang ditujukan sebagai pusat pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga nasional atau P3ON di Hambalang, Bogor. Luasnya lebih dari 312.000 meter persegi dan pada waktu itu ditargetkan selesai pada Desember 2012. Kemudian tercetus ide untuk penambahan sarana olahraga. Ini sebenarnya sudah terdengar dari tahun 2003 hingga 2004. Pembayaran lahan hingga peninjauan dilakukan selama 2004 hingga 2010. Nantinya komplek ini diharapkan menjadi mega komplek terintegrasi yang bisa menyatukan sarana latihan atlet dan juga sport science dan memiliki fasilitas lengkap mulai dari sekolah, asrama, laboratorium, venue olahraga hingga fasilitas pendukung lainnya. Kalau kita lihat dari marketnya ini juga bagus sekali sebenarnya begitu ya, didukung juga dengan cuaca di Hambalang yang sejuk dan menjadi harapan besar bagi dunia olahraga di Indonesia dan harapan juga bagi warga sekitar Hambalang untuk menaikkan perekonomian mereka. Pelaksana kerjasama operasional atau KSO pada saat itu adalah Adikarya dan juga Wijaya Karya. Kalau menurut laporan dari KSO, penyelesaian fisik ini sudah mencapai 53,03% hingga berakhirnya kontrak yaitu di Desember 2012. Tapi kalau menurut konsultan manajemen konstruksi tidak sesuai. Dan juga sempat disebutkan kalau masih ada beban hutang negara juga pada KSO. Dan memang proyek ini akhirnya dihentikan karena menjadi ajang korupsi besar-besaran pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kita akan cek di slide berikutnya. Mega proyek memang cenderung rawan kasus korupsi untuk berbagai kepentingan. Dalam kasus Hambalang, kalau menurut KPK, ini pihaknya menduga ada 30 perusahaan fiktif yang dijadikan supplier untuk membangun konstruksinya. Menurut audit BPK tahun 2012 hingga 2013, kerugian negara berkisar 706 miliar rupiah dan juga dugaan penggelembungan dana hingga 514 miliar rupiah. Berbagai nama terlibat termasuk nama-nama besar seperti mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng, mantan Direktur Operasional PT Adikarya Teuku Bagus Muhammad Noor, dan juga mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum. Temuan dana ini diduga juga terkait dengan pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin yang menyebut PT Duta Sari Citra Laras yang merupakan subkontraktor dari PT Adikarya ini berperan sebagai penampung fee proyek Hambalang untuk dialokasikan ke Menpora pada saat itu. Selain nama-nama ini, masih banyak nama-nama lain juga yang terlibat. Nah, akibat kasus korupsi besar ini, proyek ini akhirnya berhenti dan sekarang kondisinya memprihatinkan. Lebih parahnya lagi, ketika diselidiki, ternyata proyek ini berada dalam zona rawan bencana. Kita akan cek slide berikutnya. Pasca tidak dilanjutkannya akibat tersandung, korupsi proyek ini mangkrak. Di Desember 2011, akibat hujan lebat saat itu, tanahnya ambles dan 2 bangunan ambruk. Ambruknya gedung ini diduga karena kesalahan konstruksi. Kalau menurut pekerja pembangunan, kemungkinan gedung dibangun di atas jalur air, jadi seperti menyumbat gorong-gorong dengan tanah begitu ya. Kemungkinan lainnya karena pengerjaannya tidak sesuai rencana. Jadi pondasi yang harusnya ditancapkan 120 cm ternyata hanya menjadi 80 cm. Tapi hal ini kemudian dibantah oleh Direktur Pelaksana KSO Proyek Hambalang. Dan disebut ada 3 titik ambles Hambalang, yaitu bangunan lapangan badminton, gardu listrik, dan juga jalan nomor 13. Yang pasti dalam proses pembangunannya, proyek ini juga telah merusak akses jalanan Kampung Babakan Madang dan membuat lubang-lubang besar sampai 60 cm akibat banyaknya truk yang lewat. Dan hingga kini rumput ilalang juga kalau kita lihat masih memenuhi komplek Hambalang dan membuat bangunannya terlihat mengerikan. Pada penelitian tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi disampaikan kalau longsor yang terjadi di 2011 di Hambalang ini disebabkan karena sifat batuan di lokasi yang merupakan tanah lempung yang rentan pada gerakan tanah. Dan yang lebih mengerikan adalah lokasinya ada di dalam zona kerentanan gerakan tanah menengah tinggi sesuai dengan peta rawan bencana yang sudah diterbitkan sejak 2002. Artinya ini sebenarnya jelas tertulis saat itu, tapi tanpa mempertimbangkan fakta-fakta ini pembangunan tetap dilanjutkan. Lalu apakah mungkin proyek ini berlanjut? Kita cek slide berikutnya.
Pasca kepemimpinan presiden berganti di era Joko Widodo, ada kabar kalau proyek ini akan kembali dilanjutkan. Di 2016, Presiden Jokowi sempat berkunjung ke proyek Hambalang dan melihat kondisinya. Pada saat itu Jokowi meminta untuk dilakukan audit menyeluruh oleh BPKP dan juga audit teknis dari segi bangunan dan lahan secara menyeluruh. Apakah mungkin ini berlanjut dan langkah apa yang harus ditempuh, terutama solusi untuk lahan rawan bencana ini yang tengah kita tunggu bersama. Pada 2016, proyek Hambalang kembali mencuat pasca Presiden SBY waktu sempat menyentuhkan kritik terkait dengan dana infrastruktur. Berbuah manis memang ya kalau akhirnya proyek ini kembali berlanjut. Lalu di 2021 ini, di saat Partai Demokrat tengah berada dalam kasus kudeta dan sempat para petinggi termasuk SBY juga menyebut begitu ya soal istana, lalu akhirnya proyek Hambalang ini kembali lagi tersebut. Apapun motif dan alasannya, kalau memang proyek ini bisa menjadi lebih jelas, tentu akan lebih bermanfaat bagi rakyat yang menaruh harapan. Proyek Hambalang juga menjadi salah satu agenda untuk melancarkan Indonesia dalam proses bidding menuju tuan rumah Olimpiade 2032. Kalau memang ini sesuai rencana, kita semua akan berbangga.